Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aris Marcel MPD. Kali ini kita akan membahas materi akuntansi tentang akuntansi pensiun. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang kita akan belajar tentang akuntansi dana pensiun. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu dong, apa sih gitu pensiun itu sendiri gitu kan. Nah, jadi pensiun itu adalah suatu manfaat atau pembayaran dari pemberi kerja atau perusahaan kepada pekerjanya yang sudah pensiun sebagai imbalan dari apa yang mereka lakukan selama bekerja. Nah, di sini kita lihat pendanaan pensiun itu terdiri dari dua macam. Yang pertama kontriburi, yang kedua non kontriburi. Nah, kontriburi itu adalah suatu perencanaan pensiun di mana pekerja bersedia membayar sejumlah pensiun. Yang kedua, suatu perencanaan pensiun di mana pemberi kerja menanggung seluruh iuran pensiun. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian gimana sih skemanya gitu? Jadi ada sebuah perusahaan, dia tuh memberikan sejumlah uang kepada dana pensiun atau perusahaan pengelola pensiun dalam bentuk investasi ya, investasi masa depan nanti yang akan diberikan ketika masa pensiun itu tiba kepada karyawan yang sudah pensiun tersebut gitu. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bersama juga ada dua jenis pensiun. Yang pertama, definite contribution plan. Yang kedua, definite benefit plans. Nah, yang pertama tadi adalah iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Manfaat pensiun yang diterima oleh peserta tergantung pada besarnya iuran pasti. Yang kedua, yang plan, manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, namun tidak tergantung pada lamanya bekerja. Jadi di awal tuh sudah ditetapkan tuh dananya berapa. Nah, kemudian selanjutnya tujuan dari dana pensiun itu sendiri. Yang pertama, bagi pemberi kerja itu adalah kewajiban moral gitu. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk loyalitas dari perusahaan. Yang ketiga adalah kompetisi pasar tenaga kerja. Karena biasanya di awal perusahaan itu akan menawarkan kepada calon karyawannya, oh bahwa di sini ada pensiunannya gitu. Jadi itu merupakan nilai lebih dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua bagi karyawan. Yang pertama, tentu manfaatnya akan memunculkan rasa aman terhadap masa yang akan datang. Kemudian kompensasi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, bagi lembaga pengelola dana pensiun. Yang pertama, memperoleh keuntungan dengan berinvestasi. Jadi kan perusahaan itu sudah dari awal karyawan masuk, mereka sudah mulai menginvestasikan dana dan tentu itu bisa menjadi ladang laba oleh pengelola dana pensiun gitu terhadap uang tersebut. Yang kemudian kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Jadi ada simbiosis mutualisme lah ya di sana. Selanjutnya, asas dari dana pensiun yang pertama, penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan, artinya sudah didanai dari awal gitu ya, baik oleh si pemberi kerja maupun dari pekerjanya. Yang kedua, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Yang ketiga, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Keempat, penundaan manfaat, dan yang terakhir adalah pembinaan dan pengawasan. Nah, selanjutnya fungsi dari dana pensiun itu sendiri. Yang pertama perlu kita ketahui sebagai asuransi gitu. Jadi seorang pekerja yang apabila suatu saat dia kecelakaan ataupun meninggal, jadi dana pensiunnya bisa dibayarkan penuh ketika si pekerja tersebut mengalami hal demikian gitu. Kemudian yang kedua sebagai bentuk tabungan dan pensiun, artinya semua iuran yang sudah dibayar oleh pemberi kerja ataupun yang sudah dicicil oleh si pekerja gitu akan dibayarkan penuh ketika si pekerja itu sudah selesai masa bekerjanya dalam bentuk tabungan ataupun dalam bentuk dana pensiun itu sendiri. Nah, sekarang
Norma dana pensiun yang pertama, manfaat pensiun bagi peserta didasarkan atas himpunan iuran ditambah bonus. Kemudian yang kedua, uang pertanggungan bagi peserta yang meninggal atau cacat sebelum masa pensiun diberikan penuh. Yang ketiga, nilai tunai bagi peserta yang berhenti sebelum mencapai masa kepesertaan 3 tahun, artinya sebelum 3 tahun bekerja ya, hanya didasarkan atas himpunan iuran sendiri ditambah bonus. Yang keempat, nilai tunai bagi peserta yang berhenti setelah 3 tahun bekerja, perhitungan nilai tunai didasarkan atas himpunan iuran sendiri dan iuran pemberi kerja, serta bonus. Jadi tahu ya bedanya. Kemudian yang terakhir, pembayaran manfaat pensiun, uang pertanggungan dan nilai tunai ditujukan kepada peserta atau ahli waris peserta yang ditunjuk dalam sertifikat dana pensiun. Jadi ada aturannya yang tercantum di dalam sertifikat. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang laporan keuangan dana pensiun. Yang pertama itu adalah laporan aset bersih, yang kedua adalah laporan perubahan aset bersih, kemudian ada neraca, selanjutnya perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, rekan-rekan tentu bisa membedakan gitu antara laporan keuangan dana pensiun dengan laporan keuangan akuntansi secara umum. Kalau di akuntansi umum itu kan ada kayak seperti laporan perubahan modal, kemudian ada laporan laba rugi gitu kan. Nah, sedangkan di sini nggak ada. Nah, boleh kita lihat bahwasanya laporan aset bersih itu terdiri dari berapa sih jumlah aset perusahaan tersebut, baik itu aset tetap maupun aset lancar gitu kan. Kemudian untuk laporan perubahan aktiva bersih, nah itu berisi tentang penambahan aktivanya, kemudian pengurangan beban aktiva di sana bakal terlihat. Selanjutnya di laporan neraca. Nah, ini kurang lebih sama seperti akuntansi umum bahwa di sana tercantum adanya aktiva, kemudian dibandingkan dengan berapa sih jumlah kewajibannya. Cuman bedanya di laporan neraca ini tidak ada yang namanya ekuitas atau modal. Kemudian selanjutnya ada laporan perhitungan hasil usaha. Ini lebih kurang sama seperti laba rugi ya, cuman beda nama aja. Nah, di sini tuh mencakup tentang pendapatan atau investasi gitu. Terdiri dari pendapatan bunga, dividen, dan lain sebagainya. Kemudian kita kurangkan dengan beban investasi. Selanjutnya kalau ada pendapatan operasional, kita masukkan juga dan dikurangkan juga dengan beban operasional. Nah, laporan arus kasnya persis sama dengan akuntansi umum, ada bagian dari arus kas investasi, operasional, dan pendanaan. Begitu juga dengan catatan atas laporan keuangannya. Nanti kita bahas di perkuliahan. Baik, cukup untuk materi tentang akuntansi dana pensiun. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.